Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afin Rahma Sulistianingrum, NIM 2010301081 dari kelas B1 Prodi Fisioterapi. Di sini saya akan memenuhi tugas video praktikum untuk praktikum anatomi sistem urinaria dan genitalia pada dosen pengampu Ibu Nurwahida Puspitasari. Nah, yang pertama itu ginjal. Organ-organ ekskresi manusia adalah ginjal, di mana manusia itu memiliki dua ginjal yang terletak di bagian posterior atau lebih tepatnya di bagian rongga perut bagian posterior. Kemudian ukuran dari ginjal ini 10-12 cm. Kemudian adanya proses pembentukan urin, di mana diawali dengan filtrasi atau penyaringan darah yang diproses menjadi filtrat, di mana kemudian diproses untuk disekresikan keluar tubuh. Tubuh memiliki dua pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena, yang memiliki fungsi berbeda-beda. Pembuluh darah arteri berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh darah vena yaitu yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Kemudian di arteri itu ada yang namanya arteri renal, di mana arteri renal yaitu percabangan dari arteri, dan aorta untuk menyuplai darah ke ginjal, serta adanya vena renal yaitu percabangan antara vena cava dan yang lainnya, dan adanya vena utama untuk mengangkut hasil filtrasi dari ginjal untuk kembali diedarkan ke jantung. Kemudian urin yang sudah diproses akan masuk ke saluran ureter, kemudian akan menuju ke kandung kemih untuk disimpan sementara dan akan disekresikan melalui uretra, di mana proses pembentukan urin itu berawal dari ginjal ke ureter, kemudian ditampung di kandung kemih sementara, dan kemudian disekresikan atau diedarkan melalui uretra, di mana ginjal itu memiliki 3 bagian, yaitu korteks, medula, dan pelvis renal. Nah, apa medula itu? Medula adalah tempat pemberhentian urin, tempat pembentukan urin, di mana korteks terdiri dari nefron, dan nefron jika digabungkan itu akan membentuk 1 juta dari nefron. Kemudian jika tubulus-tubulus dalam nefron itu digabungkan akan membentuk panjangan sepanjang 80 km. Dan nefron itu terbagi menjadi 2, yaitu nefron kortikal dan nefron kortikal yang lengkung Henle-nya panjang dan yang lengkung Henle-nya pendek dinamakan jutub medularis. Kemudian di nefron terdapat pembuluh darah arteri renal yang bersatu menjadi arteriola aferen, di mana arteriola aferen merupakan penyuplaian darah dari ginjal dan pembentukan urin yang kemudian bercabang menjadi kapiler dan glomerulus. Nah, glomerulus adalah percabangan dari percabangan arteriol renal yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Nah, kapsula Bowman kemudian turun ke bawah dan terdapat tubulus contortus proximal, dan terdapat saluran yang naik dan turun bernama lengkung Henle. Kemudian yang arahnya naik itu akan bertemu dengan tubulus contortus distal, kemudian terjadi adanya saluran pengumpul yang bernama ductus collectivus. Nah, di ductus collectivus terdapat pelvis renal, dan urin akan disekresikan melalui ureter, kemudian bertemu dan ditampung di kandung kemih dan dikeluarkan melalui uretra. Jadi pembentukan urin itu
Yang pertama adalah filtrasi yang terjadi di kapsula Bowman, kemudian adanya reabsorpsi di tubulus contortus proximal, dan augmentasi yang terjadi di tubulus contortus distal. Organ reproduksi wanita itu terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dari luar dan internal yang ada di dalam. Nah, yang eksternal itu ada klitoris dan 2 set labia. Nah, klitoris merupakan salah satu titik rangsangan seksual yang paling sensitif karena mengandung banyak ujung saraf yang hanya terdapat pada wanita. Kemudian ada 2 set labia. 2 set labia itu terdiri dari labium mayor dan labium minor yang menyelubungi lubang vagina. Kemudian organ internal. Organ internal itu ada ovarium yang menghasilkan ovum yang disebut dengan ovulasi. Nah, kemudian ada folikel yang folikel tersebut disebut dengan oosit yang sudah dibawa sejak lahir. Kemudian adanya tuba falopi, tempat menunggu sel telur untuk menuju sperma atau bertemunya sperma. Nah, setelah bertemu dengan sperma akan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini akan berkembang di janin yang berkembang di bagian rahim atau uterus, yaitu rahim atau uterus yaitu organ tebal yang menampung janin maksimal 9 bulan yang maksimal seberat 4 kg. Nah, lapisan dalam ada endometrium. Tetapi lapisan ini kaya akan pembuluh darah. Makanya lapisan ini akan terjadi menstruasi jika waktunya meluruh. Kemudian ada mulut rahim, di mana yang dikenal dengan serviks. Mulut rahim ini bisa terjadi kanker jika tidak pernah dibersihkan atau dijaga. Kemudian adanya vagina. Vagina merupakan bagian berotot yang elastis. Namun vagina juga tempat masuknya penis pada awal fertilisasi. Nah, kemudian adanya 2 set labia pada vagina yang disebut dengan selaput darah. Selaput darah ini akan pecah jika dibuahi oleh sperma pada pertama kali atau akan hilang jika melakukan aktivitas fisik berat. Nah, organ reproduksi laki-laki itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama itu ada skrotum. Nah, skrotum itu untuk pembungkus testis dan memiliki kemampuan pengerutan, mengendur karena ada otot-otot. Nah, ototnya itu bernama jatos. Kemudian skrotum itu juga bisa mengatur suhu penis. Astagfirullah. Testis maksudnya. Kemudian testis itu jumlahnya ada sepasang yang tujuannya untuk menghasilkan sperma. Nah, kemudian ada 3 komponen di dalam organ reproduksi laki-laki. Yang pertama ada tubulus seminiferus, yaitu tempat pembentukan sperma. Yang kedua ada sel stroli untuk menghasilkan hormon estrogen dan sel Aldi untuk menghasilkan testosteron. Kemudian sel sperma akan dimatangkan di organ selanjutnya, yaitu epididymis. Epididymis yaitu tempat pematangan sperma dan tempat penyimpanan pertama dari sperma yang akan dialirkan menuju vesika seminalis. Nah, kemudian vesika seminalis yaitu akan memberikan zat-zat makanan untuk menghasilkan getah semen. Kemudian adanya kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat yaitu kelenjar untuk bertemunya saluran sperma dan urin. Nah, ada juga kelenjar Cowper yang berfungsi untuk menghasilkan getah basah pada sperma. Nah, yang terakhir yaitu penis untuk tempat pengeluaran sperma dan adanya gland penis atau kepala sperma.